Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini, saya melanjutkan pembelajaran, pembahasan, dan ulasan saya mengenai siapakah Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus umat-Nya. Saya akan membuka Alkitab dari kitab Injil pada pasal yang ke-20, ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Atau terjemahan lain, supaya kamu melalui imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kitab Injil Yohanes ini ditulis sekitar tahun 90-an oleh Rasul Yohanes, murid yang dikasihinya, yang lebih muda dari murid-murid yang lain, tetapi yang terakhir meninggal dunia. Awalnya ia akan digoreng atau digodok di sebuah belanga atau penggorengan besar, karena ia tidak mau menyangkali imannya. Namun ada seorang yang mengusulkan, tidak perlu orang tua itu digoreng atau dimasukkan kepada tungku yang besar itu, penggorengan yang besar itu. Cukup dibuang saja. Dan dibuangnya ke Pulau Patmos. Roh Kudus menginspirasikan, menafaskan firman Tuhan. Dan ia adalah saksi mata dari seluruh pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi. Ia juga adalah saksi mata dari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, penampakannya, dan kenaikannya. Ketika ia menulis Injil Yohanes dan kita sekarang membacanya dalam terjemahan, tentunya kita tahu bahwa pada momen penulisan Injil Yohanes dibaca oleh gereja Tuhan yang sudah berdiri di wilayah Palestina, Yerusalem, Samaria, Yudea, Asia Kecil, Asia Besar, bahkan sampai ke daerah Eropa. Selain itu, Injil Yohanes adalah Injil yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang hadir bagi gereja, bagi generasi kedua kekristenan. Di ayat 31 ini, Rasul Yohanes menuliskan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Rasul Yohanes memulai Injilnya dan menuliskan mengenai siapakah Yesus Kristus. Dari kekekalan, inkarnasinya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan pengutusannya. Tentu ini penting untuk kita pelajari, renungkan satu bagian demi satu bagian, satu pasal demi satu pasal, satu ayat demi satu ayat secara utuh, lengkap, dan tentunya kita mendapatkan maknanya untuk kehidupan kita di sini dan kehidupan kekal kita yang berkelanjutan di langit dan bumi yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, apa yang dicatat di dalam Injil Yohanes ini adalah benar. Fakta sejarah, bukan hanya sekedar data yang tentunya isinya merupakan penghayatan yang mendalam, karena ini hasil pengalaman, pengamatan, pengertian, dan tentunya setiap huruf, kata, kalimat, kisah-kisah yang ditulis adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan.
Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, yakinilah di dalam hati kita masing-masing bahwa ini adalah kebenaran Allah. Di dalam perkataan dan pernyataan Rasul Yohanes pada ayat ini ditulis bahwa 21 pasal pada Injil ini bertujuan untuk kita percaya. Pistis, pistos, iman percaya. Percaya karena memang ini adalah kebenaran, faktual. Percaya karena di dalam berita Injil yang dituliskan oleh Injil Yohanes ini, yang ada di dalam kitab Injil ini, adalah berbicara tentang pribadi, atribut atau karya, dan seluruh keberadaan, pelayanan, pengorbanan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara, serta saya, percaya akan kebenaran Injil ini? Pertama, penulis yang sejatinya adalah Roh Kudus. Penulis yang adalah Rasul Yohanes menuliskan sebagai saksi mata. Yang kedua, semua peristiwa adalah benar. Bukan rekayasa, bukan halusinasi, bukan comot-comot kisah-kisah dari kisah yang ada di sekitar Asia Timur kuno waktu itu, tidak demikian. Tetapi ini adalah peristiwa historis yang konkret. Mengapa dipercaya? Karena Roh Tuhan mengaruniakan iman, iman yang mempercayai kebenaran, objeknya adalah firman Tuhan, dan kita mendapatkan iman itu oleh karena kasih karunia, dan melalui iman itu kita meyakini kedalaman kebenaran ini adalah benar. Kalau kita berbicara kebenaran, maka mesti ada validasi, logis, komprehensif, dan tentunya bermanfaat. Salinan terhadap kitab Injil ini sudah banyak, ribuan, dan semuanya menggambarkan, menunjukkan kesejatian isinya. Mengapa kita percaya? Karena anugerah Tuhan. Ada banyak orang yang menyelidiki kitab Injil, Injil Yohanes misalnya, tetapi tetap keras kepala, keras hati, bahkan membenci Yesus Kristus tanpa alasan. Mengapa? Karena mereka yang pertama tidak dikasih karuniakan Allah iman yang sejati. Mereka punya iman, tapi iman natural, iman keagamaan yang menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah berhala-berhala ciptaannya, menyembah halusinasi dan imajinasi keagamaan mereka, menyembah manusia, dan mempertinggikan derajat manusia setara dengan Allah. Itulah mereka. Sehingga karena itu mereka tidak mungkin percaya. Mereka menolak, membenci, bahkan menyingkirkan nama Yesus Kristus. Mengapa mereka tidak percaya? Berdasarkan ajaran Alkitab, mereka tidak percaya apa yang diajarkan dalam kitab Injil Yohanes ini karena mereka bukan orang pilihan. Jadi diciptakan Allah dan bukan orang pilihan. Mereka memang ditetapkan untuk binasa. Mengapa mereka tidak percaya? Bisa jadi untuk sementara tidak percaya karena mereka belum mengetahui, belum mengerti, belum ada orang yang memberitahu, seperti saudara, bapak, ibu, yang belum memberitahu kepada mereka. Mungkin saja ada di antara mereka yang sementara belum percaya, menanti-nantikan pemberitaan Injil Yesus Kristus kepada mereka. Mengapa mereka belum percaya? Lalu apa yang kita percayai? Apa isinya dari Injil Yohanes ini? Yang pertama, kita percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Dalam perjanjian lama, yang diurapi ada raja, ada nabi, ada imam. Jabatan-jabatan itu diterima atau dipegang atau dilakukan oleh orang-orang yang khusus, yang terpisah-pisah. Tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki jabatan nabi, imam, raja
sekaligus satu gitu. Raja Daud juga disebut nabi, tapi tidak akan pernah menjadi imam. Imam Ezra disebut imam karena keturunan Lewi, tapi tidak menjadi raja. Tidak mungkin menjadi raja. Jadi di sini ada suatu perbedaan kualitas, perbedaan jabatan. Memang ada orang-orang yang diberikan jabatan nabi. Dan istilah nabi mewakili Tuhan yang tertulis dalam Alkitab hanya ditujukan kepada orang-orang yang spesial di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Walaupun nanti ada kelanjutannya dalam Perjanjian Baru. Tetapi setelah Yesus final melaksanakan misi Allah Bapanya, menjalankan kehendak rencana penebusannya, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, dan menyatakan kemenangan atas maut, naik ke surga, dan akan datang kembali, maka Allah yang Esa tidak lagi mengutus, memanggil, dan memilih di antara manusia sebagai nabi. Jadi tidak ada nabi lagi. Demikian juga tidak ada lagi rasul. Itulah ajaran Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti memantapkan hati untuk mengerti pengertian yang mendalam dari Alkitab bahwa Yesus telah Mesias. Mengapa? Karena ia satu-satunya yang dari Allah inkarnasi menjadi manusia. Dia adalah Mesias dari Allah, yang diurapi dari Allah. Kalau nabi dari manusia, raja dari antara manusia, imam dari antara manusia, tetapi Mesias dari Allah. Ini perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Ada kepercayaan, keagamaan di seluruh dunia yang mengangkat atau mempopulerkan tokoh-tokoh pendiri agamanya, tokoh-tokoh kepercayaannya. Ya, ada 4.000 lebih toh di dunia ini. Komunitasnya, kelompoknya mengangkat si A jadi nabi saja, si B jadi nabi saja. Itu oke-oke saja. Tidak menjadi masalah. Karena memang nabi dari antara manusia. Dipilih. Itu namanya sesuatu yang lumrah dan normal. Tetapi di dalam ajaran Alkitab, nabi sudah berhenti, tidak ada lagi. Sejak Kristus menyatakan diri sebagai Mesias. Rasul sudah tidak ada lagi. Cukup hanya 13 rasul. Selebihnya adalah murid-murid Yesus Kristus. Orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Mesias yang dari Allah hanya satu. Dan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yaitu Yesus Kristus. Pada diri Yesus Kristus, jabatan yang ada padanya, ia adalah imam besar agung. Pengantara satu-satunya yang sempurna. Yang membawa seluruh pengorbanan, yaitu dirinya kepada Allah, untuk menebus kita yang berdosa, melalui kematiannya. Imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang bersyafaat untuk kita. Bukan kita yang bersyafaat untuk Yesus. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab, kita yang didoakan oleh Yesus Kristus, imam besar agung. Imam di atas segala imam. Jadi dalam doa-doa kita kita kenal dengan istilah, ya Allah, kasihanilah Yesus, berilah kepada Yesus keselamatan, berilah kepada Yesus hidup kekal. Tidak. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus berdoa untuk kita, bersyafaat untuk kita, menyediakan tempat bagi kita. Itu namanya imam besar agung. Yang kedua, dia adalah raja di atas segala raja. Yang dari Allah, raja semesta alam, raja anugerah, raja gerejanya. Siapa gerejanya? Bapak, Ibu, Saudara yang percaya kepada Kristus. Saya yang percaya kepada Kristus. Kita, umatnya di sepanjang zaman, di segala tempat adalah gerejanya. Kepalanya siapa? Yesus Kristus. Dia adalah raja gereja. Nah, Yesus adalah raja di atas segala raja. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Siapa raja yang bisa bertahan selama-lamanya? Tidak diturunkan kerajaannya, artinya tidak ada waris kerajaan. Kalau raja kerajaan Israel diturunkan dari Daud, Salomo, Rehabeam, dan seterusnya. Berhenti
pada tahun 586 selesai. Firaun adalah raja Mesir, juga berhenti. Sekarang tidak ada lagi Firaun di Mesir. Raja-raja di Nusantara berhenti. Tidak ada lagi kekuasaan-kekuatan politis atau apapun kecuali hanya sekedar gelar. Itulah raja dunia, raja yang diangkat dari dunia, raja yang diwariskan. Tetapi kerajaan Yesus, rajanya yaitu Yesus itu dari Allah dan tidak ada diwariskan. Maksudnya murid-muridnya, rasul-rasulnya, pengikutnya, orang Kristen itu tidak mungkin menjadi raja. Dia adalah orang-orang yang diselamatkan. Satu-satunya raja yang selama-lamanya bertakhta dan selama-lamanya memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan. Jadi berbeda sekali. Kita tahu bahwa ada kerajaan Inggris. Ada raja-raja yang memimpin dan menyatakan bahwa mereka berada dalam konteks sistem kerajaan. Kemudian ratu yang memimpin, lalu sekarang raja lagi. Nanti rajanya sudah meninggal, muncul lagi raja baru, begitu. Tapi Yesus, kerajaannya tidak diganti dan tergantikan. Tidak ada. Kekal selamanya. Mengapa? Ya karena memang ia adalah raja yang adil dan sejahtera, raja yang memberikan hidup dan kehidupan, raja yang mengalahkan maut, raja yang berdaulat dan berkuasa. Itu real. Itu konkret, fakta sejarah. Ini bukan dongeng. Jadi kalau ada orang bilang itu dongeng, silahkan baca sejarah. Jangan lupakan sejarah. Ada faktanya, ada kesaksiannya, dia adalah raja. Yang ketiga, dia adalah nabi di atas segala nabi. Nabi-nabi dalam perjanjian lama memang merujuk kepada Nabi Musa. Nabi berarti adalah orang yang mewakili Allah, yang diurapi Allah untuk menyampaikan rencana kehendaknya agar manusia kembali kepadanya, bertobat. Itu nabi. Tetapi faktanya, nabi-nabi pun dari manusia, berdosa, perlu keselamatan, perlu pengampunan dosa. Mereka pun membutuhkan keselamatan. Nabi-nabi itu karena berdosa. Tidak ada nabi yang tidak berdosa. Ada nabi yang dicatat di dalam Alkitab, nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Ada nabi-nabi kecil seperti Habakuk, Yoel, lalu Maleaki, kemudian Nahum, dan yang lain-lain. Dan ada nabi-nabi yang tidak menuliskan kitab, seperti Nabi Nathan misalnya. Nabi-nabi itu adalah manusia yang mewakili Allah untuk menyampaikan firman dan rencana kehendak. Berbeda dengan Yesus Kristus, ia adalah nabi di atas segala nabi. The final prophet from God. Dalam keadaannya sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai yang ilahi, ia adalah nabi. Ia mewakili dirinya, mewakili Bapaknya, ia menyatakan keberadaannya bahwa dia adalah nabi. Tanda-tanda kenabian mesti ada kalau disebut nabi. Kalau disebut nabi tapi nggak ada tanda kenabian, itu bukan nabi. Pertama, dia harus menyampaikan firman Tuhan. Setidaknya bisa nulis lah, bisa membaca, karena dia menyampaikannya bukan kepada satu dua orang, kepada banyak orang. Yang kedua, ada mukjizat, tanda, keajaiban dari Allah. Itu nabi. Mukjizat-mukjizat yang dinyatakan, misalnya Nabi Musa itu melalui Musa, Allah menyatakan hukuman tulah kepada Musa dengan 10 tulah. Nabi Musa melalui dalam kuasa Allah, Allah menyatakan kuasanya melalui Nabi Musa. Membelah Laut Merah misalnya. Jadi nabi harus ada tandanya, buktinya. Yang ketiga, nabi juga menjalankan hidup yang suci. Enggak sembarangan, tidak amoral. Harus menjaga kehidupan yang suci, yang kudus. Karena dia contoh toh. Contoh siapa? Dia harus menjadi contoh teladan. Itu sebabnya nabi-nabi sangat keras didikan Tuhan terhadap nabi-nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, Yesus Kristus adalah nabi di atas segala nabi. The final prophet. Yang sempurna. Yesus Kristus bukan hanya mengajarkan tentang kebenaran, dan dia adalah sang kebenaran itu sendiri, tapi ia melakukan dengan sempurna. Tidak ada satu titik iota pun di mana Tuhan tidak melakukan kebenaran. Siapa orang seperti Yesus Kristus? Tidak ada kecuali dirinya. Itu sebabnya Rasul Yohanes mengatakan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mengapa? Ya karena memang dia Mesias.
bukan Mesias politik seperti orang-orang Yahudi katakan, supaya bebas dari imperialisme kerajaan Romawi pada abad pertama, kedua. Tidak demikian. Dia adalah Mesias dari Allah yang menderita karena kebenaran, kasih, anugerah, kebaikan. Dia adalah Mesias yang melakukan kehendak Bapa. Mesias yang mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian. Mati dan bangkit dari kematian itu fakta yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes ini. Supaya kamu percaya bahwa Yesus anak Allah. Istilah anak Allah menjadi geger. Sampai saat ini, orang berpikir kalau namanya anak pasti berkaitan dengan biologis, genealogis. Itu cara berpikir duniawi, cara berpikir manusiawi, cara berpikir alamiah. Biasa itu. Tapi lupa cara berpikir alami juga ada analogi. Misalnya anak kunci, misalnya juga ada analogi ibu kota, misalnya juga ada anak buah, dan sebagainya. Itu tidak kaitannya dengan genealogis atau biologis. Itu adalah jabatan, posisi, status. Nah, Yesus itu adalah anak Allah dalam keadaannya, pribadinya adalah anak Allah yang kekal di dalam kekekalan. Jadi sebelum, ini penting digarisbawahi. Sebelum segala sesuatu ada dan sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus Kristus adalah anak Allah pada dirinya di dalam kekekalan. Jadi keanakan Yesus adalah keanakan yang ada di dalam kekekalan pada dirinya. Ini penting. Jangan diturunkan keanakan Yesus, dia sebagai anak Allah itu di bumi. Jelas, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak mengerti hal itu. Bahkan akan bingung. Mengapa bingung? Ya karena bagaimana mungkin Allah beranak? Ya memang, tidak mungkin Allah beranak. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah beranak. Sesat itu ajaran itu. Alkitab nggak mengajarkan. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa Yesus anak Allah. Kalau istilah anak, itu penting untuk kita pahami dengan baik. Berarti sehakikat, setara, sama, identik, bahkan lebih daripada identik. Jadi sama, nggak ada bedanya itu dengan Allah. Itu sebabnya Rasul Yohanes mengatakan dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, ketahuilah yang kita percayai adalah Allah. Mengapa kita tidak mempercayai bahwa Allah beranak? Ya memang tidak ada istilah itu, Allah beranak di dalam Alkitab, tidak ada. Dan kalau kita mau pakai bahasa itu, kata itu biasanya untuk hewan. Kambing itu beranak. Domba itu beranak. Itu biasanya untuk hewan. Ya itu kan sangat menista ya, kalau Allah beranak berarti bagaimana begitu? Ya, ini penting. Tetapi kalau dalam kehidupan manusia yang melahirkan, nah ini penting. Melahirkan, ibu yang melahirkan anak. Ibu yang melahirkan. Kalau Allah beranak ya salah. Jadi cara berpikir yang keliru, menggunakan kata yang keliru, dan menempatkan kata yang keliru itu pada pribadi yang mulia. Itu keliru, keliru, keliru. Triple keliru. Ini ajaran Alkitab. Bukan ajaran dunia ini. Bukan ajaran manusiawi. Apalagi ajaran si jahat. Tidak, ini ajaran Alkitab. Ajaran yang datangnya dari Allah. Yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada penulis. Allah, Bapa menyatakan kepada Yohanes Pembaptis waktu dia dibaptis di Sungai Yordan pada usia 30 tahun dalam keadaannya sebagai manusia, karena ia inkarnasi menjadi manusia, kemanusiaan ditambahkan pada pribadi anak Allah. Allah Bapa menyatakan kepada Yohanes Pembaptis yang waktu itu membaptis Yesus, inilah anakku yang kukasih. Kata anakku itu bukan merujuk kepada Allah beranak. Jadi beda sekali. Jadi kalau ada orang, siapapun yang mengatakan Allah orang Kristen itu beranak, jelas pernyataan itu kelirologi, triple keliru. Tadi saya sudah katakan kelirunya di mana. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, anak Allah itu menunjukkan kepada kita bahwa memang kita beroleh keselamatan karena
keadaannya sebagai anak Allah. Bukan sebagai manusia. Kalau sebagai manusia, bagaimana manusia menyelamatkan manusia? Kan itu kebodohan namanya. Saya berusaha berbuat baik supaya saya selamat. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Wong saya banyak salah, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Bagaimana mungkin saya bisa menyelamatkan diri sendiri? Nggak mungkin. Mau ditimbang-timbang, oh beratnya sekian, baiknya sekian, jahatnya, lalu nanti di hari penghakiman dinyatakan, Rudi, kamu setengah jahat, setengah baik, berarti kamu nggak di surga, nggak di bumi yang baru, tapi juga nggak di neraka, jadi di tengah-tengah. Apa begitu? Tidak demikian, tidak ada tempat netral di hadapan Tuhan. Yang ada taat, hidup di langit dan bumi yang baru, tempat yang nyaman dan tenang selama-lamanya. Atau memberontak melawan Tuhan, dihukum untuk selama-lamanya di api neraka. Nggak ada tengah-tengah. Jadi, keberadaan anak Allah itu bukan dalam konstruksi sosial, bukan dalam konstruksi budaya, bukan dalam konstruksi keagamaan, bukan dalam konstruksi iman. Ini penting. Iman itu bukan irasional, bukan hanya rasional, tapi suprarasional. Jadi, kalau kita bicara tentang irasional berarti yang tadi, kelirologi tadi ya, keliru tadi. Allah beranak itu keliru, itu irasional. Itu pasti irasional. Allah beranak itu irasional. Bahwa yang rasional, ibu melahirkan, ayah punya anak, itu namanya rasional. Tapi yang suprarasional, Allah Bapa menyatakan pada diri Yesus, kepada dunia bahwa ia adalah anak Allah. Yang ada bersama-sama dengan dirinya, bersama-sama dengan Roh Kudus. Ini penting. Jadi, kaitannya dengan demikian. Karena kita percaya kepada Yesus adalah anak Allah, maka kita punya jaminan. Bukan saja jaminan dari kemesiasannya, bukan saja jaminan meterai garansi dari kemesiasannya, tetapi juga dari dirinya yang adalah anak Allah. Jadi dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yakinkan dalam hati kita, dan kalau kita yakin itu anugerah, bahwa Yesus Kristus, anak Allah, kita percaya itu, dan supaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Memperoleh hidup, menikmati hidup, mengalami hidup. Karena orang berdosa itu sebenarnya adalah orang yang mati. Mati itu terpisah dari Allah. Tuhan murka dari surga karena kejahatan manusia. Jadi dosa yang membuat kita tidak mungkin mencari Allah. Dosa yang membuat kita terpisah dari Allah. Dan itu membuat kita menyadari kita bahwa kita adalah orang yang dalam keadaan mati karena dosa. Kecuali Allah beranugerah, imannya dikaruniakan, kita percaya kepada Kristus, pada momen itu, disitulah kita beroleh hidup dalam namanya. Hidup itu mesti dinikmati. Makan, minum, istirahat, bekerja, melakukan hal yang baik, yang benar, yang suci. Kita harus nikmati. Hidup di bumi ini, karena bumi ini milik Allah. Bukan milik siapa-siapa. Dunia ini, bumi ini, alam semesta ini, temple of God. Di mana kita berkarya di sini. Berkarya dengan sebebas-bebasnya di dalam kebenaran, keadilan, kesucian, kebaikan, kemurahan hati. Dan hidup ini bukan berhenti di sini. Kita akan melanjutkannya di langit bumi yang baru. Bumi ini akan direstorasi, bumi ini akan diperbaharui, sehingga tidak lagi ada orang jahat, tidak lagi ada koruptor, tidak lagi ada si setan yang mengganggu. Benar-benar bersih dari semua itu, dan kita akan nikmati di bumi yang baru itu nantinya. Kapan itu? Nantikan saja dengan iman, bahwa itu segera akan tiba. Demikian kiranya pembahasan pengulasan yang saya sampaikan, kiranya ini menolong, memberikan bimbingan, arahan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya makin diteguhkan imannya, bahwa saya memiliki hidup kekal, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.